Darling, you send me. Darling, you send me. Nama saya Ignatius Pulung Nur Prasetyo. Saya lahir di Bandung, walaupun tidak selalu ada di Bandung sehingga penguasaan bahasa lokal saya kurang baik. Saya lahir kurang lebih 64 tahun yang lalu. Saya masuk ITB tahun 77, tamat tahun 82. Kemudian saya pernah ke Amerika di University of Michigan. Lalu saya menamatkan doktor di ITB. Saya kerja di sini sudah sejak tahun 82 sebagai asisten akademik. Walaupun dalam masa itu tidak dikenal istilah A, tapi ada asisten akademik sudah. Lalu resmi PNS itu 1984. Kakak saya dari dulu ya di seputar perancangan, walaupun namanya mungkin ada evolusinya ya. Tapi saya sedari masuk dan direkrut oleh promotor saya Pak Joko Suharto, saya di kelompok bidang keahlian atau sekarang namanya KK, kelompok keahlian perancangan mesin. Dan kalau lab itu dulu kita disebutnya Lab Surya. Pengabdian saya dimulai di Lab Surya itu. Walaupun namanya juga berevolusi dan sekarang gedungnya sudah tidak ada lagi. Tapi karya saya dimulai begitu saya lulus itu memang banyak sekali pekerjaan dan juga interaksi saya dengan penelitian yang lebih bersifat engineering. Jadi pengabdian masyarakat. Dari sana kemudian saya studi lanjut, memang yang saya gauli sudah bukan lagi hanya bidang-bidang engineering. Ya, seperti contoh di saat saya studi lanjut, saya lebih konsentrasi sejenis statistika terapan yang pemanfaatannya kalau di mesin di condition based maintenance namanya. Nah, itu untuk perawatan mesin mulai dari mesin beneran ya, mesin rotasi sampai sekarang ini saya beralih ke komposit. Nah, kira-kira kurang lebih itu garis besarnya yang saya lakukan hingga saat ini. Nah, saat ini ada kurang lebih 2 hal yang saya lakukan, terutama kaitannya dengan tugas sarjana. Yang pertama itu yang dari dulu sejak masih di bawah Pak Joko Suharto itu istilahnya kami tertarik di rancang bangun. Di ide-ide diambil dari mana saja, dari masyarakat, dari industri. Rancang bangun di sini bukan yang reverse, tapi yang forward. Jadi dari sesuatu yang belum ada sampai jadi ada. Contohnya yang sekarang ini saya lakukan, saya dibantu Pak Putro, idenya juga datang dari Pak Putro, itu kami mengembangkan alat yang namanya ultrasonikator. Basisnya ultrasound, lalu dengan sinyal ultrasonik tersebut digunakan untuk membunuh bakteri. Nah, jadi di situ sekarang ini masih tatarannya itu rancang bangun, tapi karena di sisi yang lain ada penelitian bersama dengan SITH, itu ada aspek yang bisa dikembangkan dan menjadi publikasi dan paten. Nah, itu jadi kita kembangkan, bikin prototip, mulai dari kelas-kelas yang mungkin tingkat masih rendah gitu ya, aplikasinya masih hanya bisa di lab, sampai suatu saat kita berharap bisa jadi produk komersial. Nah, jadi kalau yang kelas-kelas rendah juga banyak ya. Kita di masa lalu misalnya pernah membuat alat untuk menghancurkan sampah. Terus itu dipakai untuk macam-macam, bukan hanya sampah. Sekarang ini malah Bu Indri pakai untuk menghancurkan bambu, yang nanti dipakai untuk kompos. Itu beberapa contoh saja ya. Di masa lalu ada saja hal yang kita lakukan. Misalnya kita lihat dulu ada perusahaan pemulung sampah, mereka kebingungan bagaimana menghancurkan sampah sebelum dia didaur ulang. Nah, kita buatkan itu prototipenya mulai dari penghancurnya, pengeringnya, karena kalau sudah dihancurkan, sampah itu dicuci, kemudian dikeringkan. Nah, kami bantu buat pengeringnya supaya nanti sesudah itu tinggal masuk ke unit yang lain, dia dicairkan ya, terus di extrude untuk menjadi pellet dan nanti bisa dipakai untuk membuat produk yang lain lagi ya. Nah, jadi itu satu hal yang sejak dulu saya suka lakukan dan saya rasa cocok untuk mahasiswa program sarjana karena itu terus real gitu ya, masalahnya real.
Yang sekarang juga ada, yaitu kerjasama dengan industri, tapi nanti saya cerita di segmen yang lain saja. Memang dengan adanya pandemi, apalagi terus variannya berkembang terus, ya, dari Delta, sekarang ada Mu, ya, bukan varianku, varian Mu. Itu memang yang rancang bangun ini agak terkendala. Karena kalau membuat barang ya harus dibantu di laboratorium, ada fasilitas laboratorium, ada teknisi, ada tempat untuk bekerja. Nah, dengan adanya pembatasan untuk masuk kampus, kelihatannya memang yang bagian rancang bangun dan prototyping ini agak terkendala. Ya, padahal itu boleh dibilang kalau untuk mahasiswa program sarjana itu hobi saya tuh. Ada saja ide saya untuk menyampaikan ke mereka, oh bikin ini gimana? Dan ada yang bisa berujung pada komersial, ada yang tidak. Nah, yang lain lagi memang yang saya lakukan dengan Pak Bentang, Pak Putro itu ada juga yang sifatnya riset sih. Nah, itu levelnya sebetulnya lebih cocok untuk mahasiswa magister. Tapi ada bagian-bagian yang bisa dipecah gitu ya untuk mahasiswa program sarjana. Bidang besarnya namanya Structural Health Monitoring. Sebetulnya dulu saya mulainya dari Condition Monitoring, jadi Machinery Health Monitoring untuk rotating machinery. Pakai stochastic modeling gitulah, pakai statistika terapan. Di bidang itu saya nilai sudah jenuh. Nah, jadi sekarang kita beralihnya ke structural health monitoring. Kebetulan Pak Bentang itu interestnya untuk komposit, ya. Nah, jadi kita kembangkanlah metode monitoring. Kita ketemu saja ada sekarang ini bisoresistivity, tapi kita mau beralih ke atau menambah dengan ultrasonik dan mungkin juga teknik-teknik getaran yang lain. Kalau diturunkan, itu memang ada topik-topik yang terkait dengan structural health monitoring yang bisa dilakukan bersama mahasiswa dalam konteks tugas sarjana, ya, bukan tugas magister. Nah, kira-kira itu yang riset-riset yang sedang dan luaran, terutama kaitannya dengan tugas sarjana. Nah, karena saya sudah relatif senior, bahkan mungkin sudah mendekati kurang dari 1 dekade lagi lah saya, atau bisa juga kalau tidak ada perkembangan ya saya akan segera punah bakti. Nah, karena itu saya wajib untuk membina generasi yang lebih muda. Dalam konteks ini saya berkolaborasi. Nah, itu ada Pak Bentang, kemudian Pak Putro, ada Pak Hakim, tapi sekarang sedang lari-lari dan studi lanjut banyaknya di Australia, lalu Bu Indri. Nah, yang ingin kami lakukan ada beberapa hal, ya, yang bidang yang agak-agak menyentuh topik yang hangat sekarang ini dan sudah kami mulai sebetulnya. Itu tentang baterai. Baterai mulai dari pouch battery, ya, baterai yang kering maupun yang basah, ya. Terutama pemanfaatnya untuk mobil listrik. Nah, di kaitannya dengan baterai, jadi baterai itu kalau dilihat dari materi atau bahan atau materialnya, di daerah struktur bisa menyumbangkan baterai yang lebih tahan terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Terus datanglah ide-ide baru, jadi bahwa material itu dimodifikasi sifat-sifatnya. Supaya kalau ketekuk dikantongin gitu ya, baterai itu HP, dia masih kemungkinan di charge-nya lebih bagus, masih tetap bisa panjang, jatuh misalnya ya, nggak cepat crack juga. Ya. Nah, itu terus ada functionally graded materials. Itu agak-agak masa depan bau-baunya. Ya. Itu, tapi kaitannya terutama dengan baterai untuk kendaraan listrik sekarang ini. Ya. Semua jenis kendaraan listrik, sepeda, motor maupun mobil terutama. Nah, yang dari yang sekarang ini ada sebetulnya yang masih bisa dikembangkan panjang sekali, ya, masih bisa panjang, yaitu yang tadi dikembangkan oleh Pak Putro dan saya membantu, ya, walaupun PIC-nya saya. Nah, itu ultrasonikator itu diharapkan bisa menjadi terobosan dalam pengobatan penyakit yang sekarang ini masih susah, yaitu cancer. Jadi sekarang memang kita masih mainnya dengan bakteri, virus gitu ya, yang gampang-gampang dulu lah, ya, yang merusakkan makanan, terutama minuman, ya. Tapi diharapkan nanti suatu saat bisa dipakai sebagai metode untuk membunuh sel-sel kanker dengan prinsip ultrasonik tadi. Nah, kira-kira itu yang agak-agak jangkauannya masa depan. Kalau dengan industri, sebetulnya saya terus terang mainstream-nya nggak di sana. Saya kebetulan aliran yang lebih banyak seringnya di dalam. Nah,
Tapi terlepas dari itu, ada saja hal-hal yang bisa kami lakukan untuk masyarakat. Nah, yang sedang dan mungkin masih bisa dilanjutkan di masa depan, itu kami mendapat permintaan dari sektor kehutanan, spesifiknya dari Sinarmas Forestry, untuk mengembangkan aksesori traktor, baik untuk prapanen, terutama sih untuk prapanen. Jadi mekanisasi alat-alat atau proses di forestry, mulai dari menggali tanah, ya, menyiapkan tanah, menggemburkan tanah, menaruh pupuk dan sebagainya. Karena kalau dilihat memang sekarang ini laju pemakaian hutan dibanding laju reboisasi ya masih lebih gencar dan lebih kencang pemakaiannya. Nah, ternyata menanam itu juga ya karena hutan kan kalau sudah dibongkar gitu, mau ditanami lagi itu udah ya sudah banyak bongkah-bongkah dan biasanya sih nggak dibersihkan itu. Karena pemikiran orang kehutanan juga macam-macam. Ada yang dibersihkan habis gitu, tapi dia mengatakan loh jangan, itu kan seperti bio environment untuk tanaman yang nanti akan tumbuh. Nah, jadi kami bantu mereka itu mulai dari alat yang sederhana menggemburkan tanah, karena tanahnya juga macam-macam. Ya, tanahnya ada yang sifatnya agak susah ditanami, ya. Peat soil udah peat soil, ada juga yang ada lempungnya. Ya, jadi udah ada clay, ada peat soil. Nah, itu untuk menggemburkan. Sekarang ini ya pakai metode masih manual, kita bantu untuk pakai mekanisasi. Pemupukan juga sama, ya. Jadi pupuknya harus akurat gitu jumlahnya. Kalau sekarang pakai sase gitu, ditaruh satu-satu pakai orang. Nah, kita mau bantu dengan alat yang bisa dipakai mekanis. Itu pun sudah dikembangkan oleh beberapa mahasiswa, hanya baru sampai desain, belum sampai untuk keperluan-keperluan yang bisa lebih cepat. Nah, yang lain itu juga beberapa waktu lalu sebelum zamannya COVID ini, kami kebetulan ada merintis kerjasama dengan PT MSP namanya. Lalu mereka menawarkan, Pak, bagaimana kalau Bapak mengembangkan kendaraan listrik, karena ini kendaraan militer, karena ini banyak kebutuhannya nih. Nah, kebetulan Pak Bentang sudah punya mainan namanya e-trike, ya, bemo gitu ya, roda 3, tapi masih sangat awal ya, masih relatif kasar gitu. Nah, ini terus saya pikir-pikir, ini permintaannya untuk keperluan militer yang mau ditempatkan untuk menangani kelompok-kelompok yang beroperasi di hutan, ekstremis-ekstremis di hutan. Nah, kan itu kalau bisa nggak ada suara. Nah, terus saya bilang sama Pak Bentang, ini mungkin bagus juga nih kalau e-trike ini di-upgrade jadi versi militer. Jadi pakai tahan peluru gitulah ya. Terus mungkin rodanya karena mungkin di hutan medanya ya kan nggak seperti aspal gitu ya, terus kita harus kerjasama dengan orang lain, itu bisa dikembangkan untuk bisa medan yang all terrain vehicles ya. Nah, ini masih banyak pekerjaannya dan masih panjang lah ya yang bisa dikembangkan. Yang lain itu saya sebetulnya bantu-bantu KPK. Selama ini belum pernah saya pakai untuk TA, tapi saya pikir-pikir rugi saya itu. Karena membantu KPK itu biasanya sih kita di investigasi teknis. Nah, investigasi teknis, pekerjaan teknisnya jangan main-main, banyak loh. Dan itu kalau di industri mungkin seperti sejenis pekerjaan di industri yang kalau mau punya proyek gitu ya, terus dinilai lagi, atau sudah ada proyek mau pengadaan lagi, kita nilai lagi. Penggalian dan aspek teknisnya bukan main, banyak aspek yang bisa digali dari sana, dan pekerjaan-pekerjaannya bisa diturunkan menjadi tugas sarjana. Nah, jadi yang baru-baru ini misalnya kita bantu untuk pengadaan kue container crane ya, untuk Pelindo, kasus Pelindo yang terdakwanya lulusan ITB juga. Tapi dari sisi pekerjaannya, kue container crane itu banyak sekali tuh ya, aspek yang menarik sebetulnya untuk praktek keinsinyuran, mulai perhitungan struktur ya, pakai finite element aman atau enggak, penyelidikan material, terus kalau dilihat daerah motor berputarnya ini memenuhi syarat nggak semuanya ya, bahwa dia pakai auxiliary power plant gitu ya, bagaimana dengan dieselnya dan sebagainya, terus sistem maintenance-nya gimana, apakah pakai condition monitoring atau enggak, itu lumayan menarik sebetulnya. Nah, dan biasanya sih walaupun selalu di ujung mereka kalau bisa ini selesai dalam waktu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kenyataannya bisa bertahun-tahun
Ya QCC itu bahkan sampai memakan waktu 3 tahun. Saya waktu itu belum terpikir, kenapa kok baru sekarang ini, kenapa kok nggak saya libatkan aja mahasiswa untuk menjadikan tenaga untuk mengurai pekerjaannya. Nah jadi kalau dengan industri kurang lebih, walaupun tidak mainstream saya, tapi ada saja yang bisa dilakukan dengan industri. Ada dua jurus yang saya anjurkan. Ya, selain kalau anjuran yang sifatnya standar, ini kan TA nih ya, mahasiswa TA kan udah lewat ya, dia nggak perlu diajar seperti lagu Rudi Abangku lagi, ya rajin dan senang belajar, udah lewat ya. Nah ada 2 hal, ya. Jurus dari ini 7MB. Yang satu namanya first thing first. Kerjakan aja dulu lah, satu demi satu aja, nanti keluarlah solusinya, akan terpecahkan sendiri. Ya. Akan datang solusinya. Jadi first thing first. Terus nomor 2, nah itu begin with the end in mind. Kita mulai, ini saya akan lulus nih, saya harus lulus, tapi itu perlu ditransformasikan menjadi serangkaian step. Begin with the end in mind itu nggak sekedar mengangan-angankan terus melihat video Solidarity Forever di YouTube itu ya, wah di gang itu di Sunken Court gitu ya, rasanya wah heroik sekali. Itu bukan the end dalam pengertian the end yang kita cita-citakan. Begin with the end in mind itu sudah lain itu ya. Yang nomor 1 misalnya ya, begin with the end in mind itu orang datang dengan timeline, udah tahu tuh ya, oh ya A, B, C, D. Itu namanya begin with the end in mind. Nah itu jadi 2 jurus itu, first thing first dan begin with the end in mind. Itu aja, semua masalah selesai. Nggak usah 7-7-nya dipakai. Wah itu, ya itu aja.